Hai sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang baru saja mampir di channel ini, kalian butuh materi pelajaran, tips trik, soal-soal, dan yang pasti adalah semangat dalam belajar, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tekan tombol lonceng agar senantiasa mendapatkan pemberitahuan terbaru dari setiap video yang di-upload oleh channel ini. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD tema 3 sub tema 1 pembelajaran keempat. Nah, di pembelajaran keempat ini kita diawali dengan percakapan lagi ya, dialog seperti di pembelajaran 3 kemarin, yaitu kalian cermati percakapan Siti dan Lani. Kemudian ini lihat di layar. Nah, Siti, ternyata tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita, sayuran pun memiliki manfaat yang luar biasa loh. Lani juga berkomentar, aku lebih suka wortel dibandingkan dengan sayuran lainnya. Oh ya, mengapa kamu lebih suka wortelan? Lani menjawab, tentu saja aku lebih suka wortel karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel ini sangat baik untuk mataku. Dan Siti menjawab, oh iya juga ya Lan, aku jadi ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel. Nah, sahabat sekolah, kita akan mengenal wortel. Nah, mengenal wortel. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalapan, maupun dibuat menjadi jus. Dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel ini baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta karoten yang tinggi. Lalu seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Gede Suwardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali, yang membudidayakan wortel jenis lokal. Suwardana memaparkan selama masa tanam, para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Jadi ketika awal menanam, petani di Bali ini rutin memberikan pupuk ya. Nah, menurutnya pemberian pupuk di awal masa tanam ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman wortel. Kemudian pupuk yang mereka gunakan juga merupakan pupuk organik. Hasil pertanian wortel lokal ini juga banyak yang tidak mengecewakan ya. Gede Suwardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset yang sebesar ya 2 juta ini per bulan dengan harga jual per kilogram sebesar Rp7.000. Nah, untuk pemasaran, Suwardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Batu Riti Tabanan. Di sana ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor yang membeli sayur-mayur atau buah-buahan dari petani. Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling. Sahabat sekolah, kita setelah mempelajari sayuran, kita lanjut ke tentang keberagaman ya. Nah, keberagaman yang tinggi dapat kita temukan di lingkungan pasar tempat para petani menjual hasil pangannya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Nah,
Para penjual dan pembeli yang bertemu di pasar bisa berasal dari berbagai suku, agama, tingkat sosial ekonomi yang berbeda. Oleh karenanya, diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Kepedulian masyarakat Indonesia tentang toleransi terhadap keberagaman sudah semakin tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya iklan masyarakat yang menekankan pada pentingnya toleransi antar suku dan antar agama. Hal ini menunjukkan bahwa iklan bukan hanya mampu dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan barang dan jasa, tetapi bisa untuk mempromosikan hal-hal positif atau kegiatan bermanfaat yang lainnya. Gitu ya. Jadi iklan itu tidak hanya untuk mempromosikan barang untuk dibeli, tetapi bisa dipakai sebagai iklan layanan masyarakat dalam mengajak kebaikan seperti kerukunan, persatuan, dan keberagaman. Gitu. Nah, sahabat sekolah, berikut adalah beberapa contoh iklan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, keberagaman, adat istiadat, suku bangsa, dan agama. Yang pertama, ada ini sebagai perumpamaan ya, sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Nah, sebuah bangsa yang kuat bila tetap bersatu, mari bersatu untuk maju. Iklan yang menarik. Yang iklan kedua, kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Menarik sekali ya. Nah, sahabat sekolah, berikut ada bacaan tentang adat istiadat Tanah Toraja, yakni Rambu Solo di bawah ini. Nah, pesona Tanah Toraja. Sebagai salah satu tempat yang terindah di Indonesia, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan yang menyimpan begitu banyak pesona alam dan adat istiadat yang unik dan sangat menarik untuk diamati. Berkat kekayaan budayanya yang luar biasa, Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO di tahun 2004. Nah, adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo, yang merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal dunia ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari, serta melibatkan seluruh penduduk desa. Sahabat sekolah, selesai sudah tiba saatnya kamu mengerjakan tugas. Nah, tugasmu di pembelajaran kali ini adalah menjawab pertanyaan ini ya. Seperti apakah adat istiadat yang kamu miliki? Di daerahmu ya tentunya, cari tahu lebih banyak tentang adat istiadat yang dimiliki oleh keluargamu. Kemudian deskripsikan adat istiadat keluargamu ya. Oke, Kak Dimas tunggu jawabannya. Ini sahabat sekolah banyak sekali ya, ada yang kemarin dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, dari Sumatera, ada yang dari Bali. Pasti berbeda-beda, ada yang dari Jawa. Nah, ini pasti berbeda-beda ya adat istiadatnya. Kalau Pak Dimas dari Jawa ya. Oke. Cukup sekian ya, berlanjut ke pembelajaran berikutnya. Nah, sahabat sekolah, semoga video ini bermanfaat bagi belajarmu di rumah, terutama dalam meraih prestasi dan cita-cita besar. Cukup sekian, salam semangat luar biasa. Terima kasih.